Pemirsa, seperti apa pandangan pengamat bahasa tubuh dan mikroekspresi mengenai aksi marah dari para pejabat? Kami tampilkan kembali dialog Aini sore tadi bersama pengamat politik Hanta Yuda dan pengamat bahasa tubuh dan mikroekspresi Monika Kumalasari. Ketika bersujud, ini kan ada kedekatan juga, proximity juga gitu ya. Jadi lupa nih kondisinya. Memang dalam kondisi emosi yang benar-benar meledak-ledak gitu ya. Jadi statementnya bahkan bilang saya goblok dan sebagainya. Nah ini kan juga yang memancing orang-orang awam pun juga seorang leader ya harusnya juga bisa memanage emosinya dengan baik gitu ya. Tetapi akhirnya jadi tumpah dan kemudian menjadi viral gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa antara kata-kata yang ini semua kanal keluar, jadi verbalnya keluar ya, dari intonasinya juga keluar, dari ekspresinya juga keluar, body language-nya juga keluar semuanya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam konten ini juga kemarahan beliau ditunjang juga dengan kata-kata saya goblok gitu ya. Saya tidak pantas jadi wali kota Surabaya begitu. Ini sebagai bentuk dia merasa bersalah begitu? Ya, sebetulnya kan juga beliau mendengarkan suara-suara yang disampaikan kepadanya gitu ya, bahwa saya mendengar bahwa saya itu ditekan gitu oleh pihak tertentu. Nah, jadi semuanya tumpah ya ketika dalam kondisi diri sendiri juga sudah overload gitu. Apakah dengan meluapkan emosi begitu di depan publik yang cukup sering begitu kita lihat dari Ibu Risma ini, ada dampak negatifnya juga, Mbak Monika? Ya, dampak negatifnya adalah juga menjadi olok-olok ya dari netizen juga, dan juga ya sebagai seorang perempuan yang akhirnya nangis gitu ya. Akhirnya apakah keputusan ini kan jadi nggak enak karena harus yang satu adalah harus mengentertain dulu yang namanya feeling atau rasa gitu ya, harus menunjukkan empati juga kepada beliau yang sedang sedih gitu ya atau sedang marah gitu. Jadi ada proses pengambilan keputusan yang akhirnya terganggu juga dengan memperhatikan hal-hal seperti ini yang seharusnya mungkin gitu ya bisa lebih ditata lagi. Baik. Jadi tidak ada salahnya jika kemudian orang menganggap ada unsur drama di balik ini semua. Iya, semua yang kita lihat kan adalah drama kan menjadi seperti itu. Oke, benarkah demikian Mas Hanta, ada unsur drama politik di balik apa yang dilakukan Bu Risma ini? Apakah ini benar orisinil atau dramatisasi? Gaya komunikasi Bu Risma ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru seperti ya, tidak mengagetkan. Sebelum-sebelumnya kemarahan, sangat ekspresif, kesedihan, menangis seterusnya. Apapun lah gayanya, tentu semua punya gaya. Tetapi ancaman Presiden Joko Widodo, air mata yang dilakukan oleh Wali Kota Risma hari ini, itu yang paling penting adalah memiliki dampak pada kinerja mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konteks ini Bu Risma. Apakah nangisnya itu berdampak pada penyelesaian krisis COVID saat ini? Jadi paling penting itu, seperti saya katakan, ini mereka harus diingatkan, bukan sedang berkampanye di kompetisi politik elektoral. Saat ini mereka sedang berada di panggung kekuasaan yang harus mengambil keputusan, yang harus mengambil solusi yang tepat di kondisi masyarakat yang sedang krisis, kesehatan, memiliki dampak secara ekonomi juga. Itu paling penting. Jadi kalau setelah nangisnya kemudian tidak ada perubahan, itu untuk apa buat rakyat tentunya. Bagi rakyat, bagi masyarakat, tanpa nangis pun kemudian ada perubahan, ada langkah cepat, ada taktis yang dilakukan, itu jauh lebih bermanfaat.